Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita atau kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Memang tak ada jalan lain bagi Kiftir, Perdana Menteri Kerajaan. Yusuf harus dipenjara. Jika tidak, maka Zulekha akan terus tergoda dan siapa tahu lama-lama Yusuf tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Berangkat dari pemikiran inilah Kiftir menjebloskan Yusuf ke dalam jeruji besi. Di dalam penjara ada dua orang pelayan raja. Yang pertama bernama Nabo, kepala bagian minuman. Kedua bernama Malhab, kepala bagian makanan kue-kue. Keduanya dituduh hendak membunuh raja dengan menaruh racun dalam makanan dan minuman. Di dalam penjara, Yusuf mengajak kedua orang itu untuk bertaubat, beribadah hanya kepada Allah saja. Pada suatu hari, Nabo menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan khamar. Nabo minta Yusuf mengartikan mimpinya itu. Dengan tenang dan yakin Yusuf menerangkan arti mimpi Nabo. Bergembiralah kau Nabo, sebentar lagi kau akan dibebaskan dari penjara. Kau akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman raja, karena tuduhan terhadapmu tidak terbukti. Malhab menceritakan mimpinya dan minta Yusuf mengartikannya. Aku telah bermimpi membawa kue di atas kepalaku. Ketika itulah seekor burung datang memakan kue itu. Sayang sekali Malhab, kata Yusuf. Kau akan mengalami nasib buruk. Tuduhan terhadapmu terbukti. Raja akan menghukum kau sampai mati di tiang salib. Mayatmu akan dimakan burung buas mulai dari kepalamu. Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Nabo dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan bekerja di istana lagi. Sedangkan Malhab dihukum mati karena terbukti kesalahannya hendak meracuni raja. Sebelum keluar dari penjara, Yusuf telah berpesan kepada Nabo agar menyampaikan keadaannya di dalam penjara. Ia ingin raja meninjau kembali keputusannya karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Justru Zulekha lah yang bersalah. Namun setan membuat Nabo jadi lupa sehingga Yusuf tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Pada suatu hari Raja Mesir memanggil semua penasihat dan tukang ramalnya. Tadi malam sang raja bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Para penasihat, dukun, tukang ramal diperintah untuk mengartikan mimpi sang raja. Namun tak ada seorang pun yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Raja sangat kecewa. Untunglah Nabo ingat akan kepandaian Yusuf sewaktu berada di penjara. Ia mengatakan hal itu kepada raja, bahwa ada seorang pemuda yang pandai mengartikan mimpi dengan tepat. Raja kemudian mengutus Nabo untuk menemui Yusuf di penjara dan minta kepada Yusuf agar mau mengartikan mimpi tersebut. Yusuf bukan hanya bersedia mengartikan mimpi tersebut, ia malah menerangkan jalan keluar
dari arti mimpi sang raja itu. Berkata Yusuf, Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan mengalami paceklik selama 7 tahun. Oleh karena itu, sambung Yusuf, hasil panen selama 7 tahun di masa subur harus disimpan baik-baik. Jangan dihambur-hamburkan untuk persediaan 7 tahun masa paceklik. Nabo kembali menghadap raja. Setelah disampaikan arti daripada mimpi, agar sang raja mau mengadili Yusuf dengan seadil-adilnya, karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Mimpi itu sang raja merasa senang. Di saat itulah Nabo menyampaikan pesan Yusuf agar sang raja mau mengadili Yusuf dengan seadil-adilnya, karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Perkara Yusuf pun diselidiki dan setelah terbukti ia tidak bersalah, sang raja pun membebaskan Yusuf dari penjara. Setelah sang raja mengetahui kebenaran dan kesucian Yusuf, ia makin tertarik. Terlebih setelah diketahuinya bahwa Yusuf itu orang yang cerdas, sehingga mampu memberikan jalan keluar persoalan ekonomi kerajaan Mesir. Maka sang raja akhirnya memanggil Yusuf untuk diangkat sebagai menteri ekonomi. Yusuflah yang mengepalai perbendaharaan negara. Ia menjadi kepala gudang agar dapat menanggulangi keserakahan para pejabat koruptor, korupsi, dan penindasan mereka terhadap rakyat kecil, terutama jika nanti tiba musim paceklik. Apa yang diucapkan Yusuf menjadi kenyataan. Sesudah berlangsung masa subur selama 7 tahun, maka datanglah masa paceklik. Masa paceklik itu juga melanda daerah Palestina, tempat tinggal Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Demikian cerita dari kisah Nabi Yusuf yang akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dan nanti akan saya lanjutkan cerita kisah Nabi Yusuf pada episode yang selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.